Oke, seperti video sebelumnya, kita tahu nih, pendidikan jarak jauh mempunyai 3 kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu fleksibilitas, yang kedua media interaktif seperti e-learning, dan yang ketiga fleksibilitas waktu. Nah, kita tahu bahwasanya di dunia ini tidak ada hal yang sempurna. Kali ini saya akan menganalisis weakness dari teknologi pendidikan memberikan solusi pendidikan jarak jauh yang menyenangkan. Kelemahan yang pertama yaitu keterbatasan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Materi ini menyoroti beberapa keterbatasan yang ditemui oleh mahasiswa dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis ketika mereka belajar secara daring atau jarak jauh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada tantangan dalam membangun kemampuan evaluasi informasi secara kritis, terutama dalam bidang literasi informasi dan pembelajaran matematika yang menggunakan platform e-learning. Dalam penelitian ini terlihat perbedaan persentase kemampuan berpikir kritis antara mahasiswa yang dikelompokkan sebagai memiliki keterampilan kritis tinggi, sedang, dan rendah. Bahkan di antara mereka yang dianggap memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi masih ada keterbatasan dalam beberapa aspek tertentu dari keterampilan tersebut. Keterampilan berpikir kritis adalah keahlian inti yang sangat penting bagi mahasiswa, terutama ketika dihadapkan pada soal-soal higher order thinking skills atau HOTS yang menuntut pemikiran tingkat tinggi. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif menjadi sangat penting dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Upaya untuk memperkuat keterampilan ini bisa membantu mahasiswa mengatasi keterbatasan yang mungkin mereka hadapi saat mengevaluasi informasi atau menyelesaikan tugas yang memerlukan pemikiran mendalam. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya pendampingan orang tua. Penelitian menyoroti bahwa sebagian besar anak mengalami kurangnya pendampingan yang memadai dari orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Faktor-faktor seperti kesibukan orang tua di tempat kerja atau kurangnya keterampilan teknologi menyebabkan anak-anak ini tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Akibatnya, anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam belajar, merasa kesepian, atau bahkan rentan terhadap kecanduan gadget. Keterlibatan orang tua sangat penting dalam mendampingi anak-anak selama pembelajaran jarak jauh, bukan hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam aspek kesehatan mental. Peran orang tua tidak hanya membantu dalam hal pembelajaran, tetapi juga memberikan dukungan psikologis, motivasi, dan menciptakan pengalaman belajar yang menarik di lingkungan rumah. Dalam situasi pembelajaran jarak jauh, ketika anak-anak tidak memiliki akses langsung ke guru atau lingkungan sekolah, peran orang tua menjadi lebih krusial. Dukungan mereka bukan hanya terbatas pada bantuan teknis, tetapi juga mencakup aspek emosional dan motivasional yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kesejahteraan anak dalam proses pembelajaran mereka. Kelemahan yang ketiga yaitu kurangnya feedback dalam pembelajaran. eh, Kurangnya feedback dalam pembelajaran jarak jauh adalah tantangan utama bagi siswa dan guru. Kendala ini muncul karena kurangnya interaksi langsung antara mereka, yang membuat sulit memberikan umpan balik secara tepat waktu. Terlebih lagi, masalah teknis terkait dengan koneksi internet dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran online dan menyebabkan keterlambatan dalam memberikan respon dan umpan balik. Salah satu solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dengan memperkuat keterampilan ini, siswa dapat menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran mereka. Mereka dapat belajar untuk mengevaluasi diri sendiri, merumuskan pertanyaan yang mendalam, dan mencari solusi atas kesulitan tanpa harus bergantung pada umpan balik langsung dari guru. Selain itu, penerapan teknologi yang tepat juga dapat membantu mengatasi masalah kurangnya feedback, misalnya penggunaan platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan respon otomatis atau memungkinkan pengembangan umpan balik dari sesama siswa dalam bentuk diskusi atau proyek kolaboratif. Mengingat sulitnya memberikan umpan balik secara langsung dalam pembelajaran jarak jauh, strategi yang mendorong kemandirian siswa dalam proses pembelajaran ini mereka sangat penting untuk mengatasi kendala ini. Dari ketiga kelemahan tadi bisa kita simpulkan ya. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh ini mengungkapkan tantangan serius dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis bagi mahasiswa.
menekankan perlunya strategi pembelajaran yang memperkuat aspek kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kedua tadi, keterlibatan orang tua ini menjadi kunci dalam mendukung tidak hanya aspek akademis saja ya, tetapi juga kesejahteraan mental anak-anaknya. Yang ketiga, kurangnya feedback langsung dalam pembelajaran daring. Eh, Kurangnya feedback ini menuntut solusi teknologi yang memungkinkan kemandirian siswa dan pemberian umpan balik yang efektif melalui penggunaan platform yang memungkinkan respon otomatis atau kolaborasi antar siswa. Sekian dari pembahasan ketiga itu. Terima kasih.